Warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam tadi tentang takjub, takjub itu konotasinya kan positif, sesuatu yang bagus, yang mengheran, yang membuat perlu dicontoh takjub. Tapi takjub terhadap kekafiran itu rasanya aneh. Takjub terhadap kekafiran. Apakah ini memaknainya? Karena ini disebut sama Allah takjub. Mungkin apa memaknainya itu yang kurang pasti. Misalnya Allah heran kenapa begitu semangatnya melakukan hal-hal yang negatif. Kalau heran itu rasanya pas. Ini kok takjub itu kan konotasinya hal yang positif. Nah ini kadang-kadang si penerjemah itu kadang-kadang sesuatu yang kurang pas gitu. Nah sebenarnya kalau diteliti dari bahasa itu apa artinya takjub? Nah, memang heran takjub. Nah ini mohon itu saja yang menjadi ganjaran saya. Yang lain lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Ini kebetulan ada mulai tadi makanan ini kejadian kita ini dari Sari Pati Tanah, yang mana apa yang kita makan ingin anaknya soleh-solehah dan kita sendiri dapat istiqomah dalam beribadah, kita memang harus berhati-hati dalam makanan. Ini menurut saya, kalau kita tidak tahu, misalnya kita di rantau, kita cari rumah makan sing halal soalnya, itu kalau di luar yang mendekati makanan Indonesia itu masakan China. Jadi kita Bismillah, niat insun kita itu cari rezeki yang halal dan makan yang halal, makanannya dan sumber dari yang diberi makan itu juga harus halal. Sari Pati Tanah yang dimakan manusia jadi air mani, kemudian bertemu dengan uhu, jadilah proses kita ini manusia. Kita memang kadang-kadang lupa atau sulit sedikit yang bersyukur. Dari Sari Pati Tanah kemudian jadi segumpal darah yang disimpan dalam tempat yang aman itu di kandungan. Kemudian dari Sari Pati Tanah, air dari darah dan segumpal daging jadi segumpal tulang, dan tulang dibungkus dengan daging lagi, kemudian ditiup roh. Itu dalam surat As-Sajdah ya, ayatnya 4. Jadi 4 bulan dalam kandungan itu sudah ditiup roh, itu ditulis nasibnya, rezekinya, kehidupannya, takdirnya. Nah, ini kita memang benar-benar dalam proses itu kita harus benar-benar berdoa mendekat pada Allah. Makanya dalam orang Jawa itu ada acara ngapati yang 4 bulanan. 4 bulanan itu dan 4 bulan dalam kandungan itu sudah kita mulai, ya Allah, maka jadikanlah anaknya soleh-solehah, rezekinya halal barokah. Ini juga kita awali dengan kita sendiri yang bergawe, ya bismillah, ya Allah, berbuat jenis halal yang dimakan halal ini tadi. Nah mudah-mudahan kita itu diberikan Allah nasib yang baik, rezeki yang halal, kata barokah, yang bisa mengibadah, belum betah putra payah. Ya, ini intinya yang ditanyakan kalau di luar itu bagaimana, ya. Jadi kita sudah lihat di Indonesia dimakan ini kok katutan, misalnya ini nganggo BI, pora, kan kita nggak tahu, kita melakukannya bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita terlindung dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan selalu mendapat taufik dari tuntunannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang betul, kaitannya dengan makanan yang diharamkan Allah itu pasti ada sesuatu yang tidak baik.
selama ini yang namanya babi itu kan gara-gara cacing pita. Padahal sementara saat ini cacing pita itu sudah bisa dihilangkan. Nah, di balik babi, di pengharaman babi itu apakah sudah ditemukan sesuatu yang akhirnya pantas ya diharamkan gitu Mas Abah, karena cacing pita sudah tidak masalah. Ataukah sebenarnya yang diharamkan itu tidak sekedar tidak baik, tapi sebenarnya sebuah ujian manusia taat tidak ini, padahal kan manfaatnya juga banyak. Terima kasih kemauan. Ini pentingnya kita belajar tafsir, ya. Bertafsir. Tafsir itu sesuatu yang sangat mendalam, ya. Jadi kosakatanya itu kosakata yang kadang-kadang menggelitik yang kita nggak paham. Orang awam kadang-kadang paham. Sehingga ada istilah Allah, Nabi, malaikat dan kita semua itu pokok bahasanya adalah takjub. Takjub. Takjub itu dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan mengagumi, mengherankan, ya, mengherankan juga. Dan tafsirnya ya mengagumi, bisa juga motivasi, spirit, motivasi. Mana yang coba kira-kira kagum dengan subjek yang begini ini? Antara kita harus melihat antara pokok kalimat, subjek kalimat, predikat kalimat, dan kata-kata yang menerangkan di sini. Nah, kagum di sini, takjub di sini adalah bukan motivasi, ya, motivasi. Aku kagum sekali dengan karyamu, itu motivasi. Tapi kalau kagum sekali keberanianmu, ini heran dengan kamu berani itu. Jelas resikonya sangat tinggi, ya, risiko tinggi, dan sudah membaca tersirat tersurat ada semua dalam kitab-kitab, tapi kamu kok masih berani berbuat seperti itu. Allah tuh heran bisa kagum, bisa motivasi yang buruk, yang negatif. Itu tafsirnya begitu, ya. Sehingga Allah perintahkan kita juga mengagumi atau menasubi orang-orang kafir kok berani buat seperti itu, gitu. Bukan motivasi, tapi justru kita sedikit banyak mencela bahwa hari ini adalah adunya majul atau khairah. Hari ini adalah menanam kita ini, dan akan panen nanti di akhirat. Nah, kita heran orang-orang kafir itu kok berani seperti itu. Jadi kalimat ini, kosakata ini dalam tafsir itu sangat multi kompleks, ya. Kalau kita nggak pahami, maka perlunya kita memahamkan pada semua bahwa kata takjub ini adalah kata yang mengejek sebetulnya, menghina pada orang-orang kafir, ya, itu ya. Kemudian ini bukan terjemahan, ya. Yang satunya bukan terjemahan, tapi adalah tafsir lain dengan terjemahan. Kalau Bapak Ibu baca terjemahan, bukan yang di sini, ini tafsir, ini ringkasan tafsir ini. Bapak nanti bisa lihat Ibu di rumah Quran terjemahan, nggak ada kata takjub itu. Nah, tafsirnya baru ada kata takjub, ya. Kemudian makasih Bu saya, artinya orang sekarang ini mengatakan mencari yang haram saja sulit, ya. Apalagi mencari yang halal, ya. Bu saya tadi. Maka kita hidup yang berkah. Yang berkah itu artinya yang tadi katakan halalan thayyiban. Bukan halal saja, tapi halal dan thayyib. Thayyib itu adalah baik untuk kesehatan kita, ya. Karena kalau enggak itu nanti akan berakibat fatal. Orang yang terlalu makan banyak barang halal pun akan menjadi penyakit. Maka Nabi katakan wa in fil jasadi mudghatan, ya Pak Itiman. Nah, hati baik jasadi mudghatan, dalam tubuh manusia itu ada satu sumber darah mudghatan, ya. Jadi kalau hatinya sumber darah baik, maka jasad kita akan sehat. Tapi kalau hati kita buruk, fisik kita akan ikut sakit itu. Yakinlah itu, ya. Kayak itu. Jadi orang yang sakit-sakitan terus itu perlu dibengkelkan hatinya.
ya, ke dokter terus bolak-balik nggak sembuh-sembuh, harus periksa diri hatinya. Yang bisa mengobati hati siapa, Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Dengan mengamalnya halal dan thayyib, ikut ngasih seperti ini ya, yang dikatakan pasal 51 ayat 56 ini, wa khalqul jinni wal insan ya butuh. Kita ibadah kita gimana? Kita lihat, kita awas diri apakah ibadah kita sudah bagus betul sesuai perintah Allah. Mungkin kurang, setengah-setengah, ogah-ogahan gitu kan, ibadahnya apa sih akan sakit gitu ibadahnya. Gitu ya. Kemudian haram tadi dikatakan, haram itu sesuatu yang bisa membuat jin sakit ya. Nah, jadi kalau dalam agama jelas ya, haram ya, tahun ini haram. Innama kharabat alaikum maitatah wa dama wal khinjiri ma uhilla bihi khairat. Ini haram. Kalau kita biasa makan barang halal tanpa ucapan basmalah, maka akan menjadi penyakit itu. Percaya apa enggak? Yakinlah itu. Maka seenaknya tanpa basmalah, ngaku Islam tapi enggak pakai basmalah, akan menjadi penyakit. Hatinya akan rusak, akhlaknya akan rusak. Dan itu akan turunkan pada anak cucu kita. Hati-hati, harus dengan basmalah ya. Nah, itu ya. Jadi ini kalau diceritakan panjang ya. Bangkai jelas punya penyakit ya. Tadi cacing pita babi itu ya. Jadi memang di sini terbatas. Tapi dalam hadis jelaskan haram itu karena sesuatu yang buruk ya, yang bisa membuat mudarat pada jiwa raga kita buruk. Secara umum gitu ya. Buruk, bahkan buruk ya. Maka diharapkan. Quran tidak menjelaskan secara keseluruhan, tapi kalau kita tafsirkan panjang lebar, ini kan ringkasan tafsir ini sesuatu yang buruk untuk tubuh kita ya jadi makan. Ya, gitu ya. Nggak ada dalam Quran, ya tapi kita akan beristihad bahwa itu di Quran ada. Kucing nggak ada dalam Quran, ya. Anjing nggak ada dalam Quran, ya. Ular nggak ada dalam Quran, ini nggak ada. Tapi kita beristihad, ulama beristihad. Hasilnya adalah isma dan qiyas tadi itu, ya. Kita harus Islam Quran kita pahami, sunnah, istihad, qiyas dan juga isma kita pahamkan. Nah, itu catatan kita. Ya, itu barangkali itu untuk ibu-ibu, bapak silakan dilanjutkan. Assalamualaikum. Tadi penjelasan yang tadi itu disebut ada baduy dan sebagainya. Ini saya mau mohon pencerahan ya Pak. Seperti kasus di Kota Solo nih Pak, ada festival makanan non halal. Ya, ini yang sebetulnya itu terus didemo oleh organisasi ormas non toleran. Ini sebetulnya yang non toleran itu yang mendemo atau yang didemo? Kan sudah tahu bahwa masyarakat Solo itu banyak muslimnya ya. Kalau dia mengadakan non halal terus nanti mungkin ada live sex itu, berarti non halal dibolehkan di sana. Sebetulnya itu yang non yang non toleran itu sebetulnya penyelenggara atau yang sekarang mendemo protes supaya gitu. Ini perlu ya Pak, perlu penjelasan kepada masyarakat. Sehingga saya itu khawatir sisi non toleran demo ya Pak Samad ya. Nah Pak Samad sing non toleran itu sing ndi Pak? Yang penyelenggara apa sing demo? Dua-duanya bisa. Dua-duanya. Saya kurang dua-duanya bisa. Jadi ini mungkin dari kita biasa Bapak menyampaikan resolusi ke sana bahwa yang intoleran itu sebetulnya itu yang penyelenggaranya kan di Solo. Mungkin kalau dia penyelenggaranya di Manado, di Papua nggak masalah Pak ya, kan lingkungannya kan memang bukan lingkungan muslim. Gimana caranya gitu loh Pak. Jadi jangan saya nanya menuduh intoleran padahal yang
buka undang juga intoleran terhadap penyelenggara. Terima kasih Pak. Ya, kita sudah terkenal ya bahwa intoleran itu sudah di mata kita. Nah, intoleran. Orang katakan intoleran kebablasan. Jadi kondisi toleran tapi kebablasan. Seperti Solo itu toleran yang kebablasan. Pak Eva sudah jawab sebetulnya ya. Ketika kita menyaksikan di media sosial, di Manado, di Medan, di beberapa kota-kota yang memang Islamnya minoritas ya, itu anjing di jalan, kucing di jalan, atau monyet itu ditangkap. Nangkapnya, membunuhnya juga enggak perih kehewanan, Pak. Kenapa? Hidup masukkan kerangkeng, semprot pakai bukan pakai api itu loh, Pak, yang untuk ngelas itu loh. Itu kan mau menyiksa sampai dia mati, gundul, bulunya hilang, baru dikeluarkan dan disembelih, berarti bakar, dimakan. Ini boleh terjadi ya, tapi jangan bela daerah-daerah yang muslimnya kuat ya. Itu namanya toleran. Jadi boleh di Sulawesi Utara sana, di Manado, di mana-mana itu Tomohon, dan di beberapa kota di Medan yang mayoritas bukan muslim itu terjadi. Kita hanya sendiri prosesnya membakar hewan kemudian dimakan, itu kita lihat ya. Silahkan itu di sana, tapi kalau di tempat kita ya jangan seperti itu ya. Apalagi Solo itu kan banyak masjid agung ya, masjid agung, masjid Syekh apa tuh? Ya, itu kan sebagai simbol keislaman kuat ya. Pakai Jokowi sekarang membuat masjid yang bagus juga ya. Nah itu Pak Wanti yang sudah kena itu. Yuk, apa artinya simbol-simbol masjid yang besar itu ternyata warganya justru malah pemerintah daerahnya menspori seperti itu ya, membuat hal-hal yang kurang, namanya provokator itu, provokasi ya, yang kurang bagus itu ya. Jadi toleran yang kebablasan menurut saya begitu ya. Janganlah kita seperti itu gitu. Show of force tapi nggak salah. Objeknya itu harus pas. Ya, orang berilmu harus bikinnya gitu. Bangga itu tanggapan saya ya. Jadi itu toleran yang kebablasan, nggak bagus. Ya. Di India itu orang Islam bakal sapi itu pasti jadi perang karena sapi jadi hewan ya. Di Bali banyak Hindu, orang biasa bakar jual sapi itu nggak terbuka. Dulu nggak boleh di Bali itu sembelih sapi itu nggak boleh, pasti terjadi bentrok itu kan. Nah sekarang atas sepakatan warga, karena itu keyakinan, silahkan sembelih tapi tertutup, jangan sampai disiarkan ya. Ada yang dagingnya sapinya tuh dibakarkan di Banyuwangi ya, baru dikirim itu juga bisa seperti itu. Itu toleran, itu namanya toleran ya. Orang Bali menerimanya seperti itu. Oke. Monggo Pak ya, Mas. Waktunya sudah habis, saya tidak bertanya, tidak apa-apa. Oh iya Pak. Bertanya. Yang perlu digarisbawahi bagi seorang muslim itu harus dibedakan antara toleransi dan toleransi. Oh, toleransi ya. Karena orang muslim yang toleransi. Toleransi. Ini yang perlu dibedakan. Pintar tapi tolol Pak ya. Ya. Jadi toleransi itu banyak sekali. Pertanyaan pertama adalah dari ayat 178 tentang kisos. Aplikasinya bagaimana? Karena kisos dan had itu adalah tidak ada PK, tidak ada banding, tidak ada kasasi. Kalau terjadi seperti kasus Peggy dan Vina, bagaimana solusinya? Satu. Yang kedua adalah muamalah umum. Besok itu adalah bulan Suro, bulan Muharram tahun baru Islam. Bagi orang Jawa di Indonesia menjadi tahun TBC. Jadi tahun TBC. Pertanyaannya adalah, kalau saya ikut melek-melek bulan Suro, 1 Suro,
Satu, dua. Kalau saya ikut keliling Beteng Jogja. Dua. Tiga, kalau saya ikut ngiring Kiai Slamet. Ya, ini Slamet ini. Saya termasuk musyrik atau saya termasuk berpahala karena menghidup-hidupkan nilai-nilai budaya luhur Indonesia. Uri-uri budaya luhur. Saya berpahala atau amalia saya terbakar karena saya musyrik. Terima kasih, mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mendekati dari Pak Tugiman yang hubungannya dengan wasiat, dihubungkan dengan satu suro, yaitu diwasiatkan anaknya untuk menjamas pusakanya. Itu apakah harus dilaksanakan? Bagaimana hubungan istilahnya birrul walidain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah kita bahas di sini, ada langkahnya di fikih Islam itu. Jelas apa yang disampaikan Pak Kiai Tugiman itu sesuatu yang terjadi di sekitar kita, ya. Kemarin kami juga sempat ceramah di Akademika Kampus masalah suro. Suro itu kita lihat beberapa dimensi, ya. Tahun baru Islam itu kita wajib mensyukuri, yang pertama itu. Namun orang yang tanpa ilmu, maka dia syukurannya lain. Syukurannya adalah kungkum yang Tugu Soeharto, itu misalnya, ya. Semarang itu terkenal Tugu Soeharto, kungkum. Tapi ini sesat sekarang, ya. Lo kungkumnya gimana tuh, sesat sekarang. Musim Putiko. Di Gabah Semarang ada tempat kungkum juga, yaitu di Telaga Senjoyo, Telaga Senjoyo. Coba nanti malam satu suro, ya. Suro itu apa toh? Suro itu kan lidah wong Jawa. Sebenarnya Asrul itu 10 Muharram terjadi apa? Musa terbebas dari kejaran Fir'aun. Itu harus mensyukuri. Ibrahim dibakar tidak mempan. Itu 10 Suro juga, 10 Muharram juga. Itu syukuri, ya. Nabi Yunus keluar dari perut ikan ikan paus itu juga tanggal 10 Muharram. Adam diceritakan pada tanggal 10 Muharram juga. Dikeluarkan dari neraka, dari surga juga 10 Muharram. Banyak sekali kisah-kisah tanggal 10 Muharram, dan itu pernah saya sampaikan di forum ini juga, di fikih tematik, ya. Apakah dari persepsi Islam memandangnya itu. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita dengan ilmu, maka budaya yang Islami mana, budaya yang tidak Islami mana, itu yang kita harus bisa bedakan. Kalau budaya itu tidak Islami, ya kita harus singkirkan, ya. Misalnya tadi menjamah keris anaknya, itu juga nggak Islami. Ada apa keris kok dijamah? Ada apa keris itu pusaka dikeluarkan semua, tombak-tombaknya semuanya pada malam 10 Muharram tadi itu, atau surat tadi itu dicuci dengan 7 sumber mata air, dengan kembang setaman, ya. Nah, ini apa ada Islam itu? Nggak ada Islam. Kita cari dalilnya nggak ada itu. Saya pernah menjadi pelaku itu, tapi maaf, saya tidak mempercayai, hanya simbolis karena jabatan, ya. Di rumah dinas itu Pak Riset, ya, di depan rumah dinas itu, depan itu ada tombak, ada kerisnya Pak Diponegoro, ada apa itu yang untuk kuda itu apa? Semua pakaian kuda itu ada di situ. Pelana kuda lengkap, kacamatanya juga lengkap, macam-macam. Sandangannya kuda itu ada. Untuk perang Pak Diponegoro ada. Semua dikeluarkan oleh petugas apa namanya, Paguyuban apa itu? Kejawen itu loh. Nah itulah, itu dikumbang macam-macam. Ya saya punya saja, ya. Nah, saya nggak mau ikut-ikutan cuci seperti itu, kan, karena bagi saya itu hal yang tidak sesuai dengan Islami. Itu pentingnya ilmu, Pak, gimana, ya. Ilmu. Kita ngaji seperti ini kan butuh ilmu, ya. Dengan ilmu itu kita bisa memisahkan mana yang itu Islami, mana yang budaya warisan leluhur yang tidak pas, ya, yang justru akan haram dan akan menyusahkan kita.
akan bisa membuat pahala kita hilang dan kita harus bersahadat kembali. Waktu Iwan Jogja piknik, pas apa tuh keliling tembok keraton, nggak boleh bicara, harus membisu. Ikut melu-melu itu udah musyrik, harus bersahadat kembali, ya karena itu ya sudah. ya banyak sekali ya. Ya termasuk kerbau bule itu masuk sini itu kalau kita paham itu lihat video itu keletongnya itu kebetulan diambil rebutan masyarakat rebutan kayak apa bae direbutkan ya dikeringkan sampai rumah dikeringkan dijemur setelah itu untuk santapan dicampur. Wah ada nggak mau menu gitu kuliner dibungkus brownies. Wajahnya sama dengan brownies ya, tapi isinya campuran itu. Mau nggak kira-kira? Jelas itu, waduh, merusak tubuh kita dan musyrik kita ya. Itu saya bukan main. Banyak sekali hal seperti itu. Tapi itu nggak ada ilmunya, ya. Kemudian ya tadi kisos dan diet tidak ada banding, itulah hukum Islam. Misal sana itu dijelaskan dan tafsir tadi bahwa kalau keluarga maafkan ada diet bebas nggak dibunuh, tapi kalau tidak ada itu ya bunuh diganti bunuh gitu kan. Karena utang nyawa ya bayar nyawa ya. Bukan seperti itu ya. Di Aceh seperti itu enggak? Selama di Mekah nggak ada ya, dibunuh ada di Mekah di sana Aceh Pak? Campur aja. Kalau dibunuh nggak ada ya. Berarti selama Mekah setengah ya, nggak boleh. Jadi barangkali itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam saya menyampaikan. Oh Ibu terakhir. Sementara yang mungkin saya tahu itu kan doa-doa itu bukan berasal dari sunnah Rasulullah. Nah, ada beberapa yang berpendapat kalau tidak membaca itu sepertinya tidak afdol. Jadi sepertinya mewajibkan diri untuk nanti batu asar harus plek seperti ini saya baca, setelah maghrib seperti ini. Nah, bagaimana kita mensikapi yang demikian itu nih? Karena memang menurut saya pribadi itu bukan sesuatu yang wajib kita baca karena itu bukan dari Rasulullah. Mungkin itu nih Pak, penting kan nanti insya Allah saya akan bertemu teman-teman dan akan saya sampaikan. Assalamualaikum. Doa lama ya, bukan karya para sahabat, bukan karya Nabi. Itu perintah atau bukan perintah, tapi itu adalah karya ulama, boleh diikuti, boleh tidak, sunnah saja, sunnah biasa, ghairu muakkad ya, ghairu muakkad. Jadi mau dibaca monggo, enggak apa-apa. Tapi doa sidul muslim, doa itu senjata orang muslim ya. Innama a'u biniyatnya itu apa? Tadi ayat baik, berdoa untuk kesempatan Allah, mawas diri, muhasabah diri, agar ibadah yang lebih baik, tahun baru, silahkan nggak apa-apa ya, nggak apa. Jadi kalau ada yang nggak suka, nggak usah berdoa, nggak usah doa yang umum boleh. Jadi kita harus toleran. Ada yang suka doa awal tahun, naik tahun silahkan. Ada yang tidak suka silahkan ya. Yang jelas itu sunnah doakan pahala, enggak ya nggak apa-apa, nggak dosa ya, bebas saja ya. Pak Ibu, gitu ya, bebas saja. Ya, karena bukan sunnah Nabi. Tapi doa sunnah Nabi, tapi doa awal tahun itu memang hadisnya ulama. Ya, itu ulama. Pernah saya bahas di sini. Kalau kita buku-buku yang banyak itu ada semua. Bagai itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi Sabtu yang datang, baik yang ada di salam masjid ini, yang online. Terima kasih atas kehadirannya. Semua untuk menimba ilmu, untuk kemaslahatan kita semuanya. Selanjutnya kita serahkan pada panitia urus, monggo untuk ditutup. Assalamualaikum. Jemaah majelis utuh yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dapat duduk di suatu majelis ilmu. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.